Sialema Oen yang ke-30. Jemaat Tuhan di sini memberikan tema bagi kita, percaya kepada Tuhan dan rencananya. Itu tema yang diberikan untuk direnungkan dalam perayaan ulang tahun pada malam hari ini. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, sadar atau tidak, dalam kehidupan kita sekarang, kita ada seringkali masuk dalam krisis kepercayaan. Kita sulit untuk mempercayai orang lain. Betul kesonde Bapak Mama. Kita kadang sulit untuk percaya kepada orang lain, apalagi ketika kita pernah mungkin dikecewakan oleh mereka dalam kehidupan ini. Krisis kepercayaan itu ada dalam kehidupan kita sekarang. Karena kita omong lain, kadang ketong bikin lain dalam ketong kehidupan. Tapi bagaimanakah dengan percaya kepada Tuhan kita yang hidup? Mudahkah bagi kita untuk percaya Papa Mama yang terkasih? Mudahkah bagi Papa Mama dan saya untuk percaya kepada Tuhan? Gampang kosong deh Papa Mama? Jawab dong. Gampangkah tidak untuk percaya kepada Tuhan, atau sulit bagi Papa Mama untuk percaya kepada Tuhan? Ibu tehai bale tobe ya. Gampang diucapkan, tapi seringkali praktek hidup masih dipertanyakan dalam kehidupan kita. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga yang dialami dalam kehidupan Ahaz bersama dengan bangsa Yehuda. Kalau kita baca dalam teks pembacaan kita, setelah Ahaz menolak tanda yang Allah berikan kepadanya, di pasal yang ke-8 kita temukan bahwa Allah kembali memberikan tanda melalui Yesaya, bahwa Yesaya Allah berikan seorang anak laki-laki yang kedua dalam kehidupannya. Dan anak laki-laki ini kemudian disuruh untuk memberi nama Mahar Salal Hasibas. Dia punya arti Papa Mama yang terkasih. Ini nama yang Allah bilang kepada Yesaya, kasih di dia punya anak, dia punya arti. Bukan dia kotong sekarang kasih nama asal dapat. Neo, kanal dengar pemain bola di mana pun nama ketong taruh pi. Artis di mana yang ketong suka taruh pi di situ. Tapi nama yang diberikan kepada anak Yesaya, dia punya arti Papa Mama yang terkasih. Kalau lihat satu-satu dari nama, Maher itu artinya cepat, Salal itu artinya rampasan, Has itu buru-buru, Bas itu jarahan. Itu kalau dari satu-satu dia punya nama yang tadi saya sebutkan. Tapi Papa Mama yang terkasih, kalau mau diartikan seluruh nama ini, dia punya arti adalah perampasan yang tangkas, perampok yang cepat dan buru-buru. Itu dia punya arti nama dari anak ini. Artinya Papa Mama yang terkasih, Allah mau kasih tahu kepada Ahaz dan Yehuda pada waktu itu bahwa akan ada penyerangan dari Asyur kepada mereka pada waktu itu. Akan ada penyerangan yang tiba-tiba kepada mereka di Yehuda pada waktu itu. Jadi waktu itu Papa Mama, Israel sementara ada dalam pergumulan menghadapi ancaman dari bangsa Aram. Bangsa Aram itu juga bangsa yang kuat Papa Mama. Jadi mereka sementara ada dalam pergumulan ini. Mereka menghadapi ancaman dari bangsa Aram. Dan kemudian dalam keadaan itu mereka kemudian tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Tetapi karena ancaman ini kemudian mereka mengandalkan manusia. Mereka mengandalkan bangsa Asyur yang dong anggap bahwa bangsa ini sanggup untuk tolong mereka. Bahwa Asyur sanggup untuk melepaskan mereka dari tekanan ancaman yang digoda pada waktu itu. Kasih ingat kepada mereka pada waktu itu bahwa hati-hati, penyerbuan itu akan datang dalam kehidupan mereka. Tapi juga kasih tahu kepada mereka bahwa jangan andalkan kekuatan daripada manusia. Jangan andalkan kekuatan dari senjata yang ada. Pada waktu itu Aram itu punya kemampuan yang luar biasa. Jangan andalkan itu, Tuhan bilang. Tapi yang harus dibuat adalah menunggu pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Pertolongan Tuhan yang datang bagi Yehuda pada waktu itu diibaratkan di sini dengan air Siloa, yang artinya bahwa Allah akan bekerja, Allah akan memberikan pertolongan kepada umat itu, tidak dengan proses yang cepat, tapi ada dalam proses yang sedikit agak lambat dalam kehidupan mereka. Tapi bukan berarti Allah lepas tangan bagi Yehuda pada waktu itu. Tapi kemudian Allah bilang, kalau mau andalkan manusia, kalau mau andalkan kekuatan dunia yang ada, khususnya Asyur yang kuat pada waktu itu, mereka nanti akan menyerang ibarat air sungai Efrat yang akan membanjiri Yehuda, yang kemudian akan menenggelamkan mereka. Jadi ada peringatan bagi umat Tuhan pada waktu itu. Karena ketakutan mereka berpikir bahwa lebih baik andalkan yang kuat dan bukan Tuhan dalam kehidupan. Padahal Papa Mama saudara-saudari, kita membaca bahwa dalam sejarah perjalanan kehidupan umat, Allah telah melakukan banyak hal dalam perjalanan kehidupan mereka. Bukankah kisah dari Mesir 40 tahun dalam perjalanan, banyak hal luar biasa yang Allah buat dalam kehidupan mereka. Allah menyatakan diri dalam kehidupan umat pada waktu itu. Tapi Papa Mama yang terkasih, pengalaman iman bersama dengan Allah masih membuat umat untuk mendua hati dengan Allah dalam kehidupan ini. Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat dikasih ingat, mari jangan percaya dengan manusia, tapi percaya kepada Allah, karena Allah telah melakukan banyak perkara dalam kehidupan mereka. Jangan takut kepada Aram, tapi takutlah kepada Allah dan andalkanlah Allah dalam kehidupanmu. Itu yang diminta dari umat Tuhan kalau kita baca dalam teks ini. Apa dia pesan pada malam hari ini? Apa pesan firman Tuhan bagi dan juga perayaan ulang tahun persekutuan doa pada malam hari ini? Yang pertama, Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, bagi persekutuan gereja Eklesia Lena Oet dan juga persekutuan doa Eklesia Lena Oet, tentu bagi kita kalau ada sampai dengan hari ini, itu hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin Papa Mama. Amin. Amin. Kalau kita bisa merayakan hari ulang tahun gereja dan persekutuan ini, persekutuan doa ini, itu hanya karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Bukan karena kuat dan hebat kita dalam hidup dan pelayanan. Persekutuan doa ini telah ada pada usia 30 tahun. Kalau 30 tahun orang bilang usia yang sudah matang dalam kehidupan ini. Persekutuan gereja 10 tahun. Kita bersyukur bahwa ternyata kalau ketong lihat kilas balik dalam perjalanan gereja dan persekutuan ini, bahwa gereja ini hadir dari orang-orang yang pakai lutut untuk berdoa kepada Tuhan. Amin kok? Gereja Eklesia Lena Oet yang nama tidak sekedar dikasih Eklesia, persekutuan doa yang tidak sekedar dikasih nama Eklesia. Eklesia itu adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk datang kepada terang Tuhan. Gereja ini ada karena umat Tuhan mau sehati dan percaya kepada Tuhan. Karena ada orang yang berdoa, ada orang yang bergumul untuk persekutuan yang ada ini. Tuhan kasih tanda melalui nama persekutuan dan gereja ini. Karena itu ketika kita merayakan ulang tahun pada malam hari ini, maka menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita benar menjadi persekutuan yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk datang kepada terang Tuhan? Itu yang pertama, pertanyaan refleksi bagi kita. Yang kedua, Papa Mama, saudara-saudariku yang terkasih, percaya kepada Tuhan tidak sekedar sebuah pengakuan dalam ketumpung hidup. Saya dan Papa Mama yang masuk anggota sini, kita sudah mengaku di hadapan Tuhan. Saat peneguhan sini, berdiri manis-manis ketong bilang, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Ketong sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Pengakuan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati tidak hanya di bibir kita, tapi harus kasih tunjuk dalam ketumpung kehidupan. Jangan ketong bilang ketong percaya, tapi hidup kasih tunjuk seperti orang yang tidak percaya dan kenal Tuhan. Kalau ketong bilang ketong percaya dan ketong ada sampai hari ini karena Tuhan, maka di hidup tiap hari harus kasih tunjuk bahwa ketong sungguh-sungguh orang yang percaya. Sehingga dari ketumpung hidup
dia menjadi sebuah kesaksian. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang ketiga, Papa Mama yang terkasih, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami proses di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami proses di dalam hidup. Karena percaya itu tidak mudah. Ada proses yang dilewati oleh kita. Ada proses susah, ada proses senang yang harus dilewati dalam kehidupan kita. Tapi saya belajar Bapak Mama yang terkasih bahwa di proses itu kita akan lebih sungguh mengenal Dia dalam kehidupan kita. Israel mengalami proses itu dan tidak berakhir. Ini pembacaan dong diproses dan hampir ada pada krisis untuk tidak percaya kepada Allah yang telah menuntun sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Maka yang ketiga Bapak Mama yang terkasih, ingat, proses Tuhan kadang enteng dilewati. Tapi proses Tuhan kadang sulit untuk dilewati oleh kita dalam hidup ini. Baik untuk pribadi kita, tapi juga untuk persekutuan pelayanan dan persekutuan doa. Sebentar kita akan dengar kilas balik perjalanan persekutuan gereja ini. Proses bersama dengan Tuhan, kita tidak sendiri, ada Tuhan beserta dengan kita. Saat kita lemah, Dia kasih kuat kita. Saat kita merasa tidak mampu, Dia kasih kemampuan kepada kita. Amin kok? Saya tidak sekedar bersaksi, tapi saya rasakan itu dalam perjalanan pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Bahwa proses itu tidak akan pernah berakhir. Tapi dari setiap proses yang dilewati oleh kita akan mengenal Dia dengan sungguh dalam kehidupan ini. Saya juga kasih ingat kita bersama pada malam hari ini bahwa proses bersama dengan Tuhan harus tahu bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kalau tadi Yehuda mau jangan lama-lama, karena dong mau cepat-cepat. Kadang kotong juga seperti itu dalam kehidupan ini. Betul ke sonde Pak Mama. Kalau bisa berdoa buka mata, amin, ada memang, jadi memang. Yang berdoa buka mata jadi memang hanya doa makan Pak Mama. Betul ke sonde. Ya. Kita tunduk, amin, silahkan. Tapi yang lain butuh waktu. Dan ingat, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Bahkan kadang-kala kita sering kali meminta bukannya menjadi kebutuhan, tapi keinginan kita. Ingat, ingin dan butuh itu tidak sama. Tetapi Tuhan kasih yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk selalu berserah, meminta waktu Tuhan bagi kita dan kehendak Tuhan yang berlangsung bagi kita. Yang keempat, Papa Mama yang terkasih, malam hari ini kita belajar bahwa kita akan percaya kalau ketong dalam hidup, ketong bangun, ketong hidup dengan Tuhan secara baik. Ketong terhubung dengan Tuhan, bukan hanya susah kita, tapi juga ketika kita ada dalam keadaan senang. Kadangkala ketong kalau senang terlalu, ketong kemudian lupa ketong pun Tuhan. Tapi kalau ketong susah, seurala, son berhenti dalam ketong pun hidup. Lam tua au mo ampun malum tua. Au mo lam tua tolong au. Kita suka bilang begitu di Tuhan. Tapi kalau semua baik-baik saja, panggilan tua pun nama sah. Kita lili Papa Mama oh. Ya. Ketong lupa untuk panggil Tuhan pun nama dalam ketong pun kehidupan. Karena itu Papa Mama, supaya ketong kenal Dia yang ketong percaya. Kita mengenal Allah yang ketong percaya. Ketong harus terhubung dengan Dia dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya terhubung? Selalu ada persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Persekutuan kita di gereja, persekutuan kita dalam persekutuan doa, tapi juga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau ketong punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, ketong akan mengenal Dia dengan baik dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Dia dengan baik, ketong akan mengimani, ketong akan percaya bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Tapi juga kita mengenal Tuhan melalui setiap cerita hidup yang kita lewati dalam kehidupan kita. Karena itu untuk semua yang ada di gereja Eklesia Lena Oen, yang ada di persekutuan doa Eklesia, mari malam hari ini menjadi malam refleksi bagi kita, evaluasi bagi kita. Bagaimana perjalanan kita selama 1 tahun bersama dengan Tuhan. Setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, jadikan itu sebagai kesaksian untuk semakin mengenal Dia, untuk percaya dengan sungguh kepada Tuhan, tapi bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa persekutuan ini akan terus diberkati Tuhan.
gereja ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.